Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Zulfianti SE MPD, CGP Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dari SMP Negeri 2 Tegal Siwalan. Di sini tugas kami eksplorasi konsep pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajar modul 3.1 A4. Kasus Ibu Tati. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ibu, mohon maaf ya menyita waktunya sebentar. Ini ada kasus yang harus dianalisa oleh Ibu. Nah, di sini mungkin kita perlu berdiskusi atau memaparkan Ibu menganalisa kasus ini 5-10 menit saja. Tidak apa-apa ya Bu? Tidak apa-apa. Ya, nah ini saya bacakan Bu. Ibu Tati adalah seorang guru kelas 5. Nah, di sini kebetulan Ibu Tati itu mengajar di kelas yang paralel, yang kebetulan bersebelahan misalkan dengan kelas Ibu, ya. Nah, Ibu Tati ini terkenal sangat disiplin dan cenderung galak, Bu. Nah, pada sisi lain, Bu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian lagi bisa menyesuaikan diri dengan Bu Tati. Nah, kepala sekolah Anda, kepala sekolah Ibu maksud saya di sini, dan orang tua murid ini juga sangat menghargai Bu Tati. Suatu hari, Ibu mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Ibu melihat seorang murid perempuan yang kelas 5 sekarang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas di hari itu, menghadap di depan pintu kelas Bu Tati. Ibu maaf ya, Ibu melihat Bu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Ibu bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Bu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di bawah terik matahari yang sangat panas. Nah, sekarang pertanyaan saya, Ibu, sebagai rekan saya dan juga rekan Bu Tati, ya, apa yang harus Ibu lakukan melihat kejadian seperti itu? Terima kasih ya. Kalau saya melihat anak yang nangis pada saat jam pelajaran, kebetulan di dalam kelas itu ada guru yang sedang mengajar, otomatis saya akan menghampiri anak tadi. Akan saya tanyakan, kenapa kok kamu di luar? Kenapa kok kamu menangis? Apa ada masalah? Mungkin bisa ibu bisa diceritakan ke ibu. Nah, mungkin saya akan bisa membantu. Karena saya kan juga tidak tahu posisinya anak itu kenapa ada di luar, makanya harus saya tanya dulu. Nah, dari jawaban anak itu tadi, nanti saya mungkin akan bisa mengambil langkah apa yang akan saya lakukan. Oh gitu Bu ya. Jadi saya menarik kesimpulan dengan kasus yang tadi, Ibu mengajak atau meminta anak itu untuk menjelaskan ya. Jadi kenapa alasannya kok ada di luar seperti itu. Ya Bu, terima kasih. Pertanyaan kedua saya Bu, apakah Ibu atau rekan Ibu bisa menginstruksi Ibu Tati? Bagaimana menurut Ibu, analisanya bagaimana? Kalau saya sendiri ya, kalau rekan saya tidak tahu, tapi kalau saya sendiri, menurut saya karena itu masih jam mengajar Bu Tati, kemudian di kelas itu kan juga kewenangan Bu Tati ya. Iya. Saya rasa kalau saya mau menginstruksi, mau masuk kelas, bilang ke Bu Tati, ya sepertinya
nggak etis, kemudian juga tidak pas. Kalau mungkin di luar jam pelajaran, misalnya Bu Tati sudah selesai, nah nanti bisa di kantor, saya bisa diskusi, bisa sharing, kenapa kok ada anak yang nangis tadi. Dan dari sini mungkin saya juga bisa mengambil apa langkah yang dilakukan Bu Tati itu mungkin juga menjadikan masukan bagi saya. Oh berarti kalau menghadapi seperti ini harus seperti ini. Jadi mungkin diskusi waktu ada di dalam kantor. Jadi selain diajarkan, kalau mau masuk sepertinya kok nggak pas karena bukan kewenangan saya, karena jamnya itu jamnya Bu Tati. Gitu Kalau ya. saya seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin saya bisa ambil kesimpulan Bu ya dari analisa yang kedua Ibu tidak berani menginterupsi Bu Tati karena demikian juga guru lain ya, sepertinya nggak berani ya, karena itu masih wewenangan Bu Tati yang masih ada di dalam kelas. Kecuali nanti beliau sudah ada di luar kelas, mungkin kita sharing ya seperti itu ya Ibu. Nah, iya, saya seberapa dengan Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa meningkatkan mutu kita ya sebagai pemimpin pembelajaran Ibu ya. Mungkin juga dengan kejadian yang Ibu analisa barusan, kita bisa introspeksi diri juga. Terima kasih Ibu atas waktunya ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat memimpin pembelajaran di kelas, dan salam hormat dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah wawancara kami dengan rekan kerja pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajar. Semoga bermanfaat. Salam bahagia dan salam guru.